Selamat pagi, salam Gloria. Berjumpa kembali dengan saya, Agnes K.A. dari distrik Maumere dalam acara Senyum Pagi THS THM. Hari ini saya akan membawakan sharing yang akan saya kutip dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, saya mempunyai pengalaman pribadi dengan teman-teman saya di tempat kerja. Pengalaman ini saya kutip dari Injil Lukas bab 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan bahwa tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa. Di perusahaan tempat saya bekerja, saya dan teman-teman saya bersepakat mengumpulkan dana dalam bentuk tabungan bersama. Dana itu dipergunakan untuk diri kami sendiri ketika suatu saat jika di antara kami karyawan mengalami musibah, dan itu kami kumpulkan setiap bulan, dan pengeluaran harus berdasarkan budget yang sudah kami sepakati bersama dan harus diketahui oleh semua karyawan. Puji Tuhan, saat itu saya dipercayakan menjadi bendahara. Suatu hari, entah apa, entah setan apa yang merasuki saya, sehingga saya lupa akan kesepakatan yang dibuat. Saya dengan rasa percaya diri meminjamkan uang kepada kasir di perusahaan kami, dengan alasan dari kasir bahwa dia telah salah dalam pembayaran dan harus bertanggung jawab kepada pimpinan dengan cara menggantikan uang tersebut, dan dia akan mengembalikan keesokan harinya. Teman-teman yang terkasih,
Saat itu saya hanya menggunakan hati dan saya hanya berpikir saya bilang, seandainya saya tidak meminjamkan uang ini kepada kasir, berarti dia akan dipecat. Dan bagaimana dengan keluarganya serta dirinya sendiri? Ketika dia keluar dari sini, kira-kira dengan secepatkah dia akan mendapatkan pekerjaan? Ya sudah, tanpa pikir panjang lagi saya langsung memberikan uang itu kepada kasir. Teman-teman, selama 2 bulan lebih, kasir itu belum mengembalikan uang itu. Dan saya merasa aman-aman saja. Dan tidak diketahui orang lain. Tetapi nasib berkata lain. Suatu hari, tepatnya di hari Jumat pertama dalam bulan, biasanya di perusahaan kami selalu beribadah bulanan. Dan pada hari itu pun pagi-pagi sekali, pimpinan bertanya kepada saya. Dia bilang, "Agnes, kenapa selama 2 bulan terakhir ini kamu belum melaporkan kas tabungan ke saya?" Saat itu saya hanya menjawab dengan gelagat gugup. Saya bilang, "Maaf Pak, ada 1 orang karyawan yang belum mengumpulkan uang selama 2 bulan. Jadi karyawan itu saya jadikan kambing hitam demi menyelamatkan kasir itu." Pimpinan berkata kembali kepada saya. Dia bilang, "Baiklah kalau begitu, laporkan saja yang ada." Saya jawab, saya bilang, "Baik Pak, sore akan saya laporkan." Setelah itu saya keluar dari ruangan, saya bertemu kasir. Saya bilang ke kasir, saya bilang, "Bu, bagaimana ini? Sudah 2 bulan ini uangnya belum dikembalikan. Dan pimpinan meminta saya untuk melaporkan kas hari ini juga." Kasir itu membuka lemari uangnya. Dia mengambil uang milik perusahaan sebesar nominal yang ia pinjam dari saya. Betapa kagetnya saya saat itu. Sambil saya bilang ke kasir, saya bilang, "Lah, kenapa uang perusahaan yang ibu ambil?" Langsung tanpa saya mengambil uang itu, saya langsung pergi dari hadapan kasir itu. Kebetulan saat itu tepat jam 12 siang, waktu untuk ibadah bulanan. Dari situ pikiran saya mulai kacau. Mati, bagaimana ini sudah? Kalau kasir tidak mengembalikan uang, maka habis sudah riwayat saya hari ini dari bos. Kalaupun saya mengambil uang itu dari kasir, saya tetap melakukan kesalahan karena itu uang perusahaan, bukan uang milik kasir. Saat berada dalam ruangan doa, pada saat saya berada dalam ruangan doa, dari awal doa sampai dengan doa umat, saya hanya menundukkan kepala. Saya minta, saya bilang dalam hati saya bilang, "Bapa dalam surga, bantu saya, apa yang harus saya lakukan?" Hanya itu, tidak ada panjang kata lagi. Setelah selesai ibadah, dengan penuh keberanian diri saya menuju kasir kembali. Saya ke kasir, saya bilang, "Bu, mana uangnya?" Dia memberikan uang kepada saya. Dia bilang, "Selesai kamu melaporkan kasmu, tolong kembalikan uang itu kepada saya. Karena uang itu milik perusahaan dan saya belum ada uang untuk mengembalikannya kepadamu." Betapa terkejutnya saya saat itu. Saya bilang ke kasir, "Saya tidak akan pernah mengembalikan uang ini kepada ibu. Ibu, selama ini apa yang kita dua lakukan itu salah. Suka atau tidak suka, saya tidak terlalu memusingkan itu. Silakan ibu usahakan uang sendiri untuk mengembalikannya kepada perusahaan."
Setelah itu saya langsung keluar dari ruangan. Sore harinya, saya melaporkan kasus kepada pimpinan. Teman-teman TSTM yang terkasih, lebih mengejutkan lagi saya di sore hari. Setelah saya melaporkan uang itu kepada pimpinan, kami dikumpulkan dalam suatu ruangan. Setelah kami berkumpul, pimpinan bertanya kepada saya secara langsung di hadapan teman-teman. Semuanya dia bilang, "Agnes, apakah selama ini kamu pernah meminjamkan uang kepada seseorang?" Betapa terkejutnya saya bercampur rasa bersalah. Sambil menundukkan kepala, tidak mampu lagi untuk melihat pimpinan dan teman-teman, saya bilang, "Saya minta maaf atas kesalahan saya. Ya, memang saya pernah meminjamkan uang kepada seseorang." Kagetlah semua teman-teman dengan pernyataan jujur dari saya. Pimpinan langsung menyambar jawaban dari saya. Dia bilang, "Kami kecewa. Terlebih-lebih saya sangat kecewa. Kepercayaan saya kepada kamu telah hilang, Agnes. Tapi karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu, saya memaafkanmu. Teman-teman juga memaafkanmu. Jangan lagi berbuat seperti itu." Saat itu, air mata sudah mengalir, bercampur rasa bersalah, bercampur rasa bersedih, bercampur juga dengan rasa kebahagiaan. Saya bertanya dalam hati saya bilang, "Tuhan, ternyata masih ada orang-orang baik yang memaafkan kesalahan saya." Teman-teman, dari situ saya belajar, ketika kita dalam situasi sulit, hanya Tuhan jawaban terbaik, dan jangan pernah sekali-sekali berpaling kepadanya. Teruslah berdoa kepadanya, karena apapun masalah, apapun situasi, sesulit apapun itu yang kita hadapi, jika kita menyadari kesalahan kita dan berpaling kepada Sang Pencipta, Dia akan menjawabnya dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa kepuasan diri, bahwa Tuhan sungguh baik terhadap kita umatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita. Deo gratias.